Audio. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pembeli ikan kontes itu biasanya akan beli kalau ada kontes. Alamiah kan? Analoginya Analoginya. Iya. Lu udah dengar belum? ada 2 bulan event. lagi akan ada kontes tuh. Di mana aja? Di sini, di sini, di sini. Oke. Ngomong-ngomong, lu punya ikan nggak? Ada sih, gitu kan? Bisa turun nggak? Paling cuma 3-4 ekor. Lu kan biasa turun 20. Iya sih. Lu mesti cari ikan lah. Ya lu bantulah, lu breeder. Lu bisa kasih gua apa gitu kan? Nah, udah dia siapin. Gua belum sempet nih. Ya udah gua kirim video dulu. Oh gimana? Kalau pembelinya luar kota, luar pulau, ya kirim video lah. Iya. Iya kan? Nah, setelah kirim video, kita ngomong juga, bro. Maaf kata lah, ikan sio pasti harganya ada ya. Gak mungkin yang 100.000, 200.000. Pendaftarannya 250. Size-nya segini. Misalnya nih omong kosong harganya 1,5 juta, 2 juta. Bro, gini deh bro. Lo kalau mau ambil ini. Gua bundling dah. Biaya pendaftarannya udah termasuk. Tapi lu jangan nambah lagi ya. Benefit lain nih. Lu udah nggak usah pusing. Ikan gua tempat gua dulu. Gua sizing, gua video. Jadi ikan sementara aman nih. Nah, selesai itu baru gua kirim ke lu. Bundle pack. Marketnya seperti itu ya, Pak? Nah, gitu. Nah, ini yang sebetulnya saya inginkan gitu. Supaya mereka itu semangat untuk ada kegiatan tuh. Siapapun juga kan lu boleh kirim. Itu maksud saya. Kalau yang di kelas bukan Fancy. sio ke bawah kan ya nggak ngefek untuk apa namanya Activity ya. kontes atau nggak kontes. Nah, karena ini apa namanya kompetisi kontes, saya pengen ikan kontes itu seperti itu. Yang tadi yang dari internasional, kemudian yang supaya terutama kan hobi-hobi itu sekarang anak muda. Siap. Anak muda itu harus diberi ruang gerak dan ruang untuk berkreasi, berapresiasi, juga bisa mengaktualisasi diri. Kalau di hobi, caranya gimana? Ya kebanggaan. Kontes, lo dapat nomor, dapat dong. Namanya muncul. Juara. Terus kalau yang offline kan foto dapat piala gitu kan bangga gitu loh. Mungkin waktu 3 tahun yang lalu dia masih mainan yang juara kecil nih, lama-lama juara yang gede. Akhirnya dia bisa dapat KC gitu. Nah, itu sebetulnya satu prestis, kebanggaan, aktualisasi diri. Harus diberikan gerak. Sekarang gini, kalau misalnya, ikan lu bagus-bagus nih, nggak ikut kontes, iya nih nggak ada kontes. Nggak ada eventnya. Dulu kontes setahun sekali, setahun 2 kali, aduh capek deh. Sekarang kan kontes. Banyak ya. Nah, jadi orang apa namanya? Euforianya. Iya, terangkat. Nah, keberuntungan lagi adalah koki itu cepat gede. Ya. Baby gua udah masuk junior, ya udah junior. Jadi gua kekurangan baby, cari baby. Iya kan? Jadi akan terus ya. Yang junior masuk senior dan seterusnya lah, kurang lebih begitu. Waduh, dia masuk jumbo tapi rusak nih. Gua mesti cari lagi nih. Ada nggak yang jumbo? Nggak ada. Ya udah ini dulu deh. Gitu. Jadi berbagai itulah yang, nah sekarang dari breeder, importer maupun reseller, ya dia harus proaktif dong untuk ini. Kan saya nggak bilang gini, bro, lu manfaatin gua punya. Tiap penjualan saya pungut ya. Kan enggak. Kecuali kalau saya pungut, enak di lu nggak enak di gua, ya gua udah capek-capek enak di lu gitu kan. Ini Nah, jalan bareng. Ini jalan bareng gitu. Mau nggak silahkan gitu. Nah, berikutnya yang terakhir nih ya. Hadiahnya pun kita balikin. Kan dari kita-kita nih yang ikut
pendaftaran. pendaftaran. Kita balikin ke UP, uang pembinaan itu 50 juta. Ya walaupun nggak gede-gede amat sih, tapi ya lumayan ya. Karena kita kan belum tahu nih. Saya juga belum tahu nih rugi apa untung apa gimana. Apa muncul? Itu yang sampai hari ini saya baru 130-an. Tenang Pak, kita ikut kok. Nah, itu dia, itu yang gue mau. Tenang, kita ikut. Apapun itu buat kita dari Duit Goldfish Team selama memajukan perkembangan ikan mas koki Indonesia, kita usahakan ikut. Nah gini bro, tahu nggak? Kenapa saya bikin 1 bulan? Sebetulnya itu ada maknanya juga. Kita udah perhitungan. Contoh ya, begitu tanggal 23 itu launching, kita boleh kirim video, boleh daftar 1 bulan. Oh, ada kontes nih. Sebelumnya kan kita udah teaser dulu nih. Are you ready? Gitu kan. Sebelumnya kita udah bocor-bocorin. Wah, kan ada kontes. Kelasnya gimana? Sama. Jadi mindset orang pulang diukurin nih. Ikan gua udah mau mentok nih. Proses nih. Mau mentok nih. Catat. Kalau gitu, gua boleh kirim dulu. Silakan. Jadi dia daftar dulu, dapat nomor, bikin video. Nanti waktu penjurian, ikan mungkin udah proses, tapi videonya tetap. Sudah ada. Jadi ini tujuan diadanya IGOC. Ya. Mewadahi Ya. ikan-ikan great show di Bener. tengah pandemi. Yes, gitu. Kalau mau piara ikan koki ya waktu saya umur 4 tahun. Wow. Tapi mulai ya 40 tahun lah dari ke belakang. Jadi mulai waktu mahasiswa gitu. Nah, on and off ya, kemudian mulai serius itu kira-kira 25 tahun yang lalu lah. Kira-kira ada nggak ikannya Pak di sini Pak? Ya, mendekati Mendekati ada nih, kita lihat nih teman-teman. Ini banyakan ikan saya, ikan ini ya, apa namanya, rancu nih. Banyakan. Yap, ini dia nih. Yang utama adalah konstruksinya. Jadi konstruksi daripada body, anatomi body. Jadi kalau konstruksinya itu harus bisa lebih membuat si juri atau yang melihat ikan koki itu merasa bahwa body ikan ini bagus. Nah, bagusnya di mana? Kalau seperti ini, ya, ikan ini rancu, jadi body tetap sama ya, ngukurnya dari upper body sama lower body. Nah, dua pasangan ini waktu membentuk satu apa namanya pasangan itu harus kalau bisa tuh balance, jadi atas bawahnya balance gitu. Nah, di sini kalau kita lihat atas lengkungan sudah cukup bagus, Mulus ya. bawah cukup bagus. Cuman di sini memang karena ini kan muda, kelemahannya adalah di dekat anal itu belum ngisi. Nah, ikan ini mempunyai visioning untuk menjadi bagus pada saat besar. Jadi pada size seperti ini, dia akan agak kalah gitu, agak kalah. Belum mature ya. Belum siap. mature gitu, belum mendapatkan optimalnya ya. Top perform. The best-nya itu belum, jadi the best yet masih gitu. Nah, kemudian dari body, ya, itu bentuk kepala. Nah, bentuk kepala rancu itu biasanya terdiri dari poin-poin bagian dari atas, ya, wen. Kemudian ada huntannya atau tanduknya, ya, atau apa namanya, horn lah, ada orang bilang juga horn, tanduk. Kemudian ada bagian lagi dari pipi, cheeknya ya, jadi 3 bagian. Nah,
Disitulah yang kita bisa nilai harmoni daripada bentuk kepalanya. Jadi bukan semata-mata ikan rancu saya kepalanya gede. Ya maaf katalah, kadang-kadang rambut kalau gede tapi karena malas cukur jadi kelihatannya kurang rapi. Yang baru keluar dari barber kan kelihatan rapi, ada bentuknya lah gitu ya. Dari body yang paling utama, kemudian kepala. Setelah kepala tentu finit, ekor. Ekor terdiri dari ekor dayung, dari ekor perut, anal maupun tail atau ekor belakang. Nah, ekor belakang itu kalau bisa diusahakan minimal 45 derajat. Ya. Karena kalau lebih dari 45, tapi kalau ini nanti berenangnya nggak bagus, balance-nya. Terlalu rendah juga nggak bagus. Jadi usahakan antara 50 sampai 45 derajat. Ini di sini. Nah, kemudian baru warna. Warna itu ada pattern warna. Jadi mau warnanya merah putih, warna kaliko, kirit, blue base, ada brown tembaga, silahkan aja. Tapi yang penting pola daripada warna itu sendiri. Tapi kalau satu warna biasanya warnanya strong, tajam atau agak pucat, memudar gitu. Nah, di ikan koki ini memang ada sedikit kontradiktif begini. Contoh ikan seperti ini, warnanya nggak bisa tua. Kenapa dia warnanya masih merah putihnya agak orange? Karena ikan ini tumbuh. Kalau ikan sedang tumbuh, biasanya warnanya nggak susah strong. Gitu. Jadi ketika dia finish baru warnanya strong atau solid? Mendekatin finish. Nah, biasanya kalau tumbuh, dia tuh warnanya akan masih pudar, gitu. Agak memudar. Nah, setelah dari warna, ya, jadi pattern warna kalau bisa ya, kalau yang punya pattern kiri kanannya sama, balance. Atau warnanya disirip-sirip. Jadi ada uniknya juga gitu. Berikutnya lagi, susunan daripada sisik. Susunan sisik, Pak. Susunan sisik itu niche apa enggak? Ada yang kacau balau, jadi susunan juga. Nah, selain susunan sisik itu, kalau mau melihat ikan ini mau jadi giant, mau jadi besar, ya, itu biasanya scale atau sirip-siripnya itu size-nya lebih gede daripada rata-rata. Jadi mata itu melihat langsung kita tuh, ih gila ya, sisnya gede-gede tuh. Kita tahu ini ikan akan jadi gede. Kalau ini Pak, suntubi juga nih ya? Ini nggak terlalu besar scale-nya. Jadi mungkin maksimalnya size berapa? Saya paling pikir nih paling 20 ya. 20 finishnya ya. Topnya ya? Ya, feeling Top saya perform. 20. Nah, itu rangkaiannya dari finit, warna. Nah, kemudian cara berenang juga. Cara berenangnya itu kita nilai gini. Kalau di akuarium yang lebih besar, prinsipnya melihat ikan itu kayak orang jalan lah. Kalau orang jalan kan ada yang jalannya zigzag. Kalau kakinya X itu kan O atau X. atau X kan ya maaf kata lah ya, kurang enak. Yang normal jalannya biasa. Tapi ada juga orang normal jalannya enak dilihat. Pragawati Anggun. Kalau kita lagi ngopi atau apa di mall, lihat ada orang lewat, langsung biasa kita ngobrol begini, ada orang lewat tuh, mau cowok ke distract, kita langsung stunning, distinguish. Kok beda sendiri ya jalannya, enak tuh ngeliatnya, abe. Keren tuh orang, gitu kan? Udah keren, pakai apa sih? Kok gitu sih? Kalau ikan kan, Betul. buset, beli di mana tuh? Kira-kira gitu. Nah, cara renang itu juga. Nah, ini ada ilmu fisika juga. Kalau renang itu kan selalu ke depan. Kalau di fisika itu namanya ada force ya.
ada gaya dorong. Gaya dorong tuh dapat dari mana? Ini dari pedangkel ini. Tulang ekor. Jadi tulang ekornya tuh kekar, dibalut sama otot, termasuk lemak. Waktu dia dayung gini, ya, dayung gini, air yang dia pukul begini, dia akan depan. Nah, kalau dia jalannya seperti ini, kayak ikan hiu, enak lihatnya kan? Jadi waktu membelah air atau berenang di air itu dia smooth. Otomatis kalau ada makanan, dia nomor satu. Makanan datang langsung cut, 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 cut. Yang lain masih goyang-goyang sampai di sini hampir habis. Dia udah kenyang dulu. Salah. Habis dulu. Teman-teman datang bagian sedikit dia banyak. Itu yang biasanya makin gede. Nah, jadi cara renang pun punya gaya supaya kita sebagai pengamat itu mereviewnya, enak nih ikan gitu. Ada ikan yang kepalanya begini. Kenapa ya? Karena badannya atau apa namanya, pangkal ekornya tuh kurang tebal. Semakin tebal semakin bagus. Berarti berenangnya harus gini ya Pak, nggak boleh kepalanya Nggak bawah. boleh, harus horizontal. Nah, memang kayak tadi kembali ke tail ya. Tail itu kan ada ikan yang ekornya panjang, ya. Ada yang ekornya pendek, ada yang medium. Nah, yang pendek ini kalau bisa ya jangan terlalu pendek. Terlalu pendek juga Repot berenang. jadi sekarang gini lah, kita badan kita gede, ukuran size kaki kita kecil. Jadi jalan jauh capek. Nah, itu ya. Terus setelah itu kita melihat overallnya, beauty-nya. Nah, overall itu kan ada impression. Kemudian ada karakternya juga. Kita harus menilai ikan itu dia punya karakternya apa. Cantik, wibawa, sangar, kasar. Nah, karena beliau ini juga makhluk hidup, dia juga punya karakter-karakter itu. Kalau ini Pak karakternya termasuk apa Pak? Kalau ini karakternya itu apa namanya? Dia karakter apa namanya? Elegant lah, ya. Elegant, orang yang sopan santun. Kalau di tokoh wayang tuh Arjuna lah. Arjuna nih. Arjuna. Si ganteng berarti ya? Iya, betul. Kira-kira begitu. Jadi dari warna, cara berenang, Kepala. ya. Kelemahan ada memang karena pangkal ekornya tuh nggak terlalu tebal, jadi makanya dia paling mentok 20. Dan saya takut nanti kalau udah 20 cm berenangnya nggak akan sebagus ini. Gitu. Ada kemungkinan ya. Gambling ya. Iya. Jadi ini adalah tantangan buat kita sebagai groomer atau hobis itu membuat ikan ini tetap prima, termasuk berenangnya segala macam dalam size yang optimal. Bisa gagal, tapi apa namanya, tingkat potensi resiko kelemahan itu harus kita bisa perbaikin, tutupin gitu. Itu yang coba kita. Kalau kiat-kiatnya dari Pak Kris gimana tuh Pak? Kalau memelihara ikan, kalau misalnya tempatnya itu luas, harusnya piara ikan seperti ini harus disama dengan size yang sama. Karena kalau misalnya ada teman-teman yang size gede, sama seperti manusia, PD-nya kalah. Gitu. Nah, kemudian ada ikan yang ini perlu porsi makanan lebih banyak. Ini ada perlu makanannya lebih sedikit. Kalau digabung, cara rawatnya agak nggak bisa tepat. Jadi kalau ini saya biasanya karena bodinya masih sedikit memanjang, saya taruh di air kolam dalam. Air kolam dalam itu maksud saya kalau bisa di atas 70 cm lah. Ada yang 100 meter, ada yang 1,2. Ya, semakin tinggi semakin bagus. Karena makin tinggi itu pressure daripada air, segala jurusan itu makin tinggi. Jadi ikan di dalam air itu pressure-nya bukan berarti dari kiri kanan aja, tapi dari atas bawah. Nah, sehingga dia punya pressure itulah membuat
body dia makin, orang bilang apa sih ya, muscular ya. Muscular. Kalau body cewek cantik kan curvy ya kan. Nah, kira-kira kita mau arahnya seperti Bayangannya itu. seperti itu ya, Pak. Nah, ini dipiara kalau bisa ini, kemudian kita kan nggak bisa bentuk ikan tuh dipencet-pencet kan nggak bisa. Jadi hanya mainan air, frekuensi makanan. Jadi tipsnya itu Pak dalam menggroom. Ya. Terus kualitas makanan gitu. Kalau di tempat lain itu bisa lebih gede.